Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jawab salam. Saya teringat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tadkhulu jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Qala ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tahabbabna ya Rasulullah? Qala absus salam bainakum tahabbu. Yang artinya, kata Nabi, tidak akan kalian masuk ke surganya Allah sampai kalian beriman, dan tidak akan kalian beriman, kata Nabi, sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Dan sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah caranya kami saling mencintai sesama saudara kami muslim yang lainnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarluaskan salam di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Semoga kita mencintai karena Allah. Jadi saya ulangin salam saya, insyaallah semua menjawab, saya doakan yang jawab salam dimudahkan pergi haji ke Baitullahil Haram, disenangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dimudahkan membayar hutangnya, disembuhkan dari penyakit. Masya Allah, yang waktu mau bayar hutang keras sekali suaranya kan? Banyak hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Al-Kafah dan jamaah masjidnya, dan juga wasilahnya Habib bisa mengisi di masjid kita ini, yaitu Haji Dede atau panggil Ustadz Dede, dan begitu juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu, mungkin di sini banyak dari asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat. Insyaallah tidak mengurangkan takzim saya kepada antum sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Di malam hari ini kita dikumpulkan di rumahnya Allah. Kita berzikir, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, mengenang tentang hari kelahiran beliau. Ya, jadi bertanya-tanya, kenapa mesti dikenang? Kenapa mesti diagungkan Rasulullah? Kenapa mesti diperingati hari kelahirannya? Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertanyaan dari orang. Saya jawab tanya balik, sekarang kenapa mesti dikenang? Nabi sudah dikenang.
Nabi harus dikenang, Bu, untuk kita mengenangnya. Kenapa? Karena berkat beliaulah kita mengenal ini Islam. Berkat beliaulah kita mengenal Al-Quran, kita mengenal Allah. Bagaimana kita tidak mengenang orang yang telah mengajarkan kita ini agama? Datang pernah seseorang kepada saya bertanya, "Ya Habib, saya mau tanya," katanya, "lebih afdal, lebih baik baca Quran atau baca maulid," katanya, "atau baca maulud?" Katanya lebih afdal baca Quran, Beb, daripada baca maulud. Saya terdiam sejenak. Saya tanya balik sama orang tersebut. Saya tanya sama bapak sekarang, "Bapak bisa baca Quran dari mana, Pak?" Saya bilang. Dia bilang, "Saya bisa baca Quran dari guru saya, Beb." Oke, sekarang bapak baca Quran, belajar tajwid, kemudian panjang pendeknya, kemudian mungkin bapak belajar tentang qiraatus sab'ah. Itu dari mana, Pak? Saya bilang, "Dari guru saya, Beb." "Guru Anda dari mana lagi, Pak?" "Dari gurunya lagi." Berarti ilmu Quran yang bapak dapat dari guru-guru sampai Nabi Muhammad. Berarti bapak bisa baca Quran dari Nabi Muhammad, saya bilang. "Baik, Pak," saya bilang. "Oke, bagaimana bapak bisa baca Quran kecuali dari guru?" Berarti gurunya dari gurunya lagi, menandakan ilmu Quran yang bapak bisa dapatkan itu bersumber dari Nabi Muhammad. Bagaimana bapak tidak mau membaca sejarahnya Nabi? Maulid itu apa, Bu, isinya, Bu? Maulid itu cerita kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa mesti diceritakan? Apa tidak ada dalilnya, Beb, ngadakan maulid? Sekarang Allah sudah mendahului di dalam Al-Quran menceritakan tentang kelahiran Nabi Yahya, menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Berarti menceritakan tentang kelahiran Nabi bukan hal yang baru. Allah pun sudah menceritakan. Wajar dong kita sebagai umat Nabi menceritakan kelahiran Nabi kita, betul? Artinya bukan suatu yang melanggar daripada Al-Quran. Itu dulu yang harus dipahami. Terus, Beb, ini suatu yang baru. Nabi tidak mengenangkan tentang kelahiran siapa bilang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran ketika mana para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, mereka berzikir, kemudian mereka mengenang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan, wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentakwilkan bifadlillah artinya biilmillah, dengan ilmu agama ini. Wa birahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Siapa kasih sayang Allah yang diberikan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat kepada alam semesta ini. Fabizalika falyafrahun, selayaknya dengan agama ini, dengan Nabi Muhammad kalian bergembira, kata Allah. Wa khairum mimma yajma'un, gembira kalian kepada ini agama, dengan ajaran ini agama, gembira dengan Nabi Muhammad, itu sebaik-baik dengan apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini kegembiraannya. Artinya tidak dilarang Allah kita bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Pernah Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan riwayat ini. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin?" Nabi menjawab, "Di anna yaumul isnin wulidtu fihi." Dikarenakan hari Senin aku dilahirkan. Aku bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa. Artinya boleh kita memperingati daripada kelahiran Nabi dengan ibadah. Nabi pun dengan puasa. Kita dengan ibadah tidak? Bagaimana tidak? Kumpulnya kita ini ibadah, Pak. Pertama, kita di masjid niat iktikaf, ibadah enggak? Kedua, kita silaturahmi, ibadah enggak? Ketiga, kita berzikir mengingat Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Uzkuruni azkurkum."
Allah banyak nyebutkan di dalam Al-Quran, memperbanyaklah zikran katsiran. Kita memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya dengan zikir ibadah. Baca Quran ibadah. Salawat sama Nabi ibadah. Benar Pak, Nabi enggak perlu lagi salawat dari kita, enggak perlu lagi pujian dari kita karena Allah sudah memuji Nabi. Iya, benar. Tapi kita memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu baliknya untuk kita, bukan untuk Nabi, Pak. Nabi enggak perlu lagi sudah. Karena Allah sudah bersalawat sama Nabi. Allah sudah mengagungkan Nabi. Kita memuji Nabi, bersalawat sama Nabi, itu untungnya buat kita, bukan untuk Nabi. Jadi Beb, kita ini dengan salawat kepada Nabi, mengenang Nabi, untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dalil itu sudah banyak kita jelaskan, tapi nggak paham-paham juga. Makanya kata ulama, kita ini bukan perlu dalil, tapi perlu cinta di hati. Anda bagaimana? Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad?" Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bakunya dari hukum-hukum Allah, praktikalnya yaitu kehidupan Nabi. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran kalau Anda tidak mengenal bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya ulama mengatakan wal basyarul la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, Pak, tapi tidak seperti manusia biasa. Makanya sekali-sekali kita itu buka kitab Syama'il yang menceritakan bagaimana sosoknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini perlu kenal. Kalau pepatah Melayu itu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini Anda ceritakan sedikit. Ini keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Sampai Habib Ali menyebutkan dalam Maulid Sintudurar, fa kullu fi bariyatil mahmud wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua pujian, keagungan yang ada di sisi kita manusia ini, itu semua diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau contohkan, Rasulullah itu dari lahirnya saja sudah luar biasa, Pak. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, di malam di mana dilahirkan Rasulullah, itu Allah tunjukkan kejadian yang luar biasa. Apa kejadian itu? Disebutkan dalam kitab tarikh. Dikatakan malam itu seperti siang terangnya, yang mana terjadi gempa di Mekah sampai patung-patung itu berjatuhan. Seolah-olah lahirnya Nabi adalah lahirnya petunjuk untuk menghilangkan semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Api di Persia yang hidup ratusan tahun, ketika lahirnya Nabi Muhammad redup mati api tersebut. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ketika lahirnya Nabi Muhammad terpancar, beliau lahir tidak merasakan sakit. Sayyidatuna Aminah, lahir Rasulullah, terpancar dari wajahnya cahaya, yang mana cahaya itu Nabi ibunya lagi duduk di tempat itu melihat kusur, bangunan-bangunan istana Romawi yang ada jauh dari kota Madinah, terlihat dengan cahayanya Rasulullah SAW. Terang betul berarti malam itu, nggak perlu lagi cahaya, luar biasa. Itu Rasulullah SAW kalau berjalan, Pak, nggak ada bayangan, Pak. Cahaya Nabi Muhammad lebih kuat daripada matahari itu. Jadi kalau beliau berjalan nggak ada bayangan. Beda sama kita, kalau kita ada bayangan. Kata ulama, cahayanya Nabi lebih kuat dengan matahari. Kalau cahaya matahari itu membakar ya, tapi kalau cahaya Nabi Muhammad membuat semuanya beriman kepada Rasulullah SAW. Kita ketahui Nabi Allah Yusuf, dikatakan begitu tampan Nabi Yusuf, betul. Tapi ketampanannya membuat fitnah kepada perempuan Mesir sampai memotong tangannya saking tampannya. Ketampanan Nabi Muhammad SAW itu kalau dilihat
orang bakal beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu. Banyak mensifatkan, dikatakan Rasulullah itu kalau berjalan selalu dinaungi oleh awan. Beliau itu kalau berjalan dengan orang yang tinggi tidak kelihatan pendek, dan kalau berjalan dengan orang yang pendek tidak kelihatan tinggi sekali. Mu'tadil gamah, tingginya itu standar. Kemudian dikatakan alisnya ini menyambung, matanya bulat, hitam bola matanya, hidungnya mancung, alisnya nyambung, pipinya putih kemerah-merahan Rasulullah SAW. Rambutnya dikabarkan panjang, di dalam riwayat panjang Rasulullah SAW, rambutnya itu ada lurusnya, ada bergelombangnya Rasulullah SAW. Dan di antara dua pundaknya ada alamat kenabian, seperti tanda lahir yang warnanya kemerah-merahan, dan dari situlah bau harumnya Rasulullah SAW. Dikatakan kalau marra bittoriq ya'rifu kana marra bihi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu kalau Rasulullah lewat dari situ. Kenapa? Harum semerbaknya masih ada, Pak. Dan itu bukan hitungan jam, bisa hitungan hari masih ada bau harumnya Rasulullah SAW. Kalau kita kan bisa juga tuh pakai minyak wangi kan. Minyak wangi banyak-banyak, kalau kita lewat di lorong gitu, oh harum. Paling hitungan menit, paling lama hitungan jam hilang. Ini bisa berhari-hari harumnya Rasulullah masih ada di situ. Ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kalau kita cerita tentang kemuliaan beliau, keagungan beliau, semalam ini nggak habis-habis. Kita kadang lihat di masyarakat banyak orang yang suka memuji Nabi Muhammad. Banyak. Dengan sholawat. Boleh nggak Beb memuji Nabi? Apakah pernah di zaman Nabi terjadi? Pernah, Pak. Ketika di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan bin Sabit itu seorang penyair yang di zaman jahiliyah dia ini penyair terkenal. Disuruh oleh orang kafir Quraisy untuk menghina Nabi Muhammad, dikasih duit. Nanti datang Muhammad, engkau hina Muhammad itu, katanya. Kata Hasan bin Sabit, bagaimana saya mau menghina orang yang belum pernah saya lihat? Akhirnya datanglah Rasulullah ke depan Ka'bah dan sholat. Dilihatnya wajah Nabi yang begitu redup, begitu luar biasanya, tatah keramah ngomongnya, akhlaknya. Kata dia, ini orang bukan pembohong, bukan orang jelek, ini bagaimana saya mau menghina dia? Kemudian dikembalikan uangnya orang tersebut. Kata dia, inilah Mekah yang mana kalau dia kita lihat seperti bulan yang begitu indah, katanya. Itu dia belum beriman sama Nabi Hasan bin Sabit. Setelah beriman dia memuji Nabi Muhammad. Di zaman Sayyidina Umar dia duduk di Masjid Nabawi memuji Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ngomong, kenapa engkau memuji Nabi? Jangan engkau larang aku. Ketika hidupnya Nabi, aku pernah memuji Nabi Muhammad di Masjid Nabawi ini di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarang aku, wahai Umar. Terdiam Sayyidina Umar. Banyak kejadian, Bu. Pernah suatu saat setelah Fathul Mekah, baliklah kafilah rombongan yang dia hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini rombongan dari sahabat yang diketuakan oleh oleh kakaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, pulang ke kota Madinah membawa orang-orang Habasyah yang masuk Islam. Ketika nyampe ke Masjid Nabawi, mereka membawa hadronya, terbangan mereka memuji Rasulullah dengan hadronya di dalam Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi mendengarkan pujian mereka kepada Rasulullah dan mendengarkan hadroh mereka di dalam Masjid Nabawi. Nabi tidak melarang. Kalau perbuatan itu salah, pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi mendiamkan, dan Nabi mengatakan, boleh kalian memujiku, tapi jangan sampai memujiku seperti Hawariyun memuji Isa. Apa Hawariyun memuji Isa? Mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Itu batasannya. Dan alhamdulillah, Pak, para ulama kita tidak pernah memuji Nabi sampai seperti itu. Cuman memuji keindahan, sempurnaan tubuhnya, kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan budi pekertinya yang dipuji oleh ulama. Salah satunya perkataan Hasan bin Sabit tadi yang dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa ajmalu minka lam talidan nisa'u
khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kebagusanmu wahai Rasulullah, tidak pernah mata memandang seindah engkau. Ketampananmu ya Rasulullah, tidak ada seorang perempuan pun yang melahirkan sepertimu. Seolah-olah engkau diciptakan tanpa ada kekurangan, seolah-olah engkau sendiri yang menginginkan kesempurnaan jasadmu itu ya Rasulullah. Ini pujian dari para sahabat kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang memuji Nabi, tapi sayang bapak-bapak ibu-ibu, tapi tidak menghidupkan sunnah Nabi. Banyak sunnahnya Rasulullah. Daripadanya ini berdoa bersama, bertawassul kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Allah. Akan ana buka kesempatan setelah ini, akan ana buka satu kejadian setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Oke, ada lagi golongan dari umat Nabi yang dia mengaku menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi dihidupkan, tapi tidak mau memuji Nabi Muhammad SAW. Yang tadi suka memuji, tapi nggak mau menghidupkan sunnah. Yang satu lagi suka menghidupkan sunnah, pakai siwak, bangun malam, gobliyah ba'diyah, salat duhanya luar biasa, bagus. Ini pun bagus, tapi nggak mau muji Nabi, nggak mau muji Nabi. Ini belum sempurna. Jadi kalau mau sempurna, sunnah dihidupkan, juga puji Nabi dihidupkan dengan kecintaan. Memuji Nabi karena kecintaan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ibaratuhum syatta wa husnuka wahidun wa kullu ila zakal jamali yusiru. Ibarat di dalam mengungkapkan cinta sama Nabi itu macam-macam, Bu. Ada yang dengan salawat, ada yang dengan bangun malam, ada yang dengan zikir, ada yang dengan baca Quran, ada yang dengan dakwah, ada yang dengan belajar ilmu. Itu cuman ibarat, tapi yang dimaksudkan satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ana baru cerita tentang khalqiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayang beliau kepada kita. Ini ada satu kejadian, Pak, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam ayat ini, ada satu ayat. Jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad, ada pernah sekali seorang A'rabi. Orang A'rabi itu maksudnya orang Arab yang tinggal di Badui, di pedalaman, datang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia membacakan ayat ini. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullahu tawwaban rahima. Yang artinya, jika mana mereka walau annahum, kalau andaikan mereka idzalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, datang kepadamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah, maka dia minta ampun kepada Allah, wastaghfirahumur rasul, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka minta juga kepada Rasulullah untuk memintakan ampun kepada mereka, lawajadullahu tawwabar rahima, mereka akan dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penuh kasih sayang. Dia ngomong di makamnya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, kalau engkau mengampunkan dosaku, akan menyenangkan kekasihmu Muhammad, dan akan membuat sedih musuhmu syaitan. Dan kalau engkau tidak mengampunkan aku ya Allah, akan membuat sedih Nabimu Muhammad, dan akan membuat gembira syaitan. Dan aku berharap ya Allah kepadamu, tidak mungkin engkau mau membuat sedih kekasihmu Muhammad dan menggembirakan syaitan. Dan aku yakin dengan aku memohon kepadamu di tempat makbarahnya Rasulullah ini, engkau akan mengampunkan dosa-dosaku. Kata orang A'rabi ini, dia pernah melakukan satu dosa dan dia membaca ayat ini, Pak, di hadapan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluar dia, setelah lama berdoa dia keluar.
Yang jaga kubahnya Nabi Muhammad bermimpi. Dia bilang, datang kepadanya Rasulullah dan mengatakan, ya fulan, cepat engkau bangun, kejar orang A'rabi tadi dan katakan kepadanya, Allah sudah mengampunkan dosanya karena dia mengucapkan ayat tadi dan memohon dengan kebagusan doanya tadi. Dikejar A'rabi tadi. Ya A'rabi, kabar gembira. Kenapa, kata dia? Tadi saya bermimpi Rasulullah, ketika selesai engkau keluar dari doa itu, dan Rasulullah mengatakan Allah telah mengampunkan dosamu karena bagusnya doamu. Dikabulkan doanya karena dia memohon ampun kepada Allah dengan mengatakan ayat tadi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikatan, Pak. Ini juga telah terjadi di zaman para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salah kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad ini, Bu, kedudukannya agung di sisi Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Pasti memanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Tidak pernah beliau memanggil dengan namanya. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Ini menandakan keagungan Rasulullah SAW di hadapan Allah, tidak pernah memanggil namanya. Kalau juga ada kalimat Pak Muhammad, itu bukan panggilan tapi sifat. Seperti Allah mengatakan, makana Muhammadin aba ahadim rijalikum. Itu khabar, kabar saja. Bukanlah Muhammad itu ayah salah satu orang dari kalian. Maksudnya anak yang diangkat pada saat itu. Seperti juga dalam ayat Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu isyidda'u lal kufar ruhama bainahum. Itu juga khabar, bukan panggilan. Tidak pernah Allah memanggil Nabi dengan namanya, menandakan begitu tingginya kedudukannya. Makanya beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemuka anak Adam, aku tidak berbangga diri. Wa ana awwalu ma yanshaqqul ard yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama akan dibangkitkan dari bumi ini di hari kiamat. Wa ana awwalu syafi' wal musyaffa' yaumil qiyamah. Aku yang pertama akan memberikan syafaat, disuruh berikan syafaat dan memberikan syafaat di hari kiamat. Wa ana man awwala dakhalal jannah, kata Nabi, aku adalah yang pertama akan masuk surga. Wa awwalu ma yadkhulul jannah ummati qabla ghairihim. Dan pertama yang masuk surga adalah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Pak, bukan main kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cintanya kepada kita. Saya kasih satu hadis saja. Ini contoh cinta Nabi kepada kita. Ketika mana satu bulan Rasulullah tidak menerima wahyu, Nabi sedih. Akhirnya turun Jibril. Ketika itu di waktu duha, maka turunlah surat Wad-Duha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Allah mengatakan engkau akan kuberikan di akhirat lebih daripada di dunia, dan engkau akan kuberikan sesuatu yang engkau bakal ridha, wahai Muhammad. Spontanitas Nabi menjawab wahyu tersebut dan mengangkat tangan dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, la arda ahadu ummati finnar. Aku enggak ridho satu pun umatku masuk ke api neraka. Itu doa Nabi Muhammad untuk kita, Pak. Wajar kalau kita mau cintai Nabi. Tidak sampai situ, pernah lagi Jibril datang kepada Nabi Muhammad di dalam riwayat yang lain. Kata Jibril, ya Rasulullah, setiap Nabi memiliki satu doa yang mustajab. Engkau diberi 3 doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba doakan doa yang pertama, wahai Nabi Muhammad. Diangkat tangannya. Apa doa pertama, Bu? Dia mengatakan, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkan umatku. Diijabah oleh Allah doa yang pertama. Kemudian kata Jibril, ambil doa yang kedua, ya Rasulullah. Nabi angkat tangan lagi. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkan umatku. Dan diijabah oleh Allah. Dikabul doa yang kedua. Kata Jibril tanya doa yang ketiga, ya Rasulullah,
Doa yang ketiga, apa kata Nabi Muhammad? Khabba'tuhu liyaumil qiyamah syafa'atan li ummati. Doa yang ketiga aku sembunyikan untuk nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Bayangin Pak, mikirin kita dari dunia sampai akhirat. Gak cukup sampai situ cinta Nabi sama kita. Wajar kalau kita cinta sama Nabi. Apa kata beliau? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian kata Rasulullah, dan matiku pun baik untuk kalian wahai umatku. Bagaimana itu ya Rasulullah? Ketika hidup jelas, ketika meninggal, dan akan disampaikan amalan kalian kepadaku kata Rasulullah. Kalau ku dapatkan baik, aku akan bersyukur kepada Allah, dan kalau aku dapatkan tidak seperti itu, aku akan mohonkan ampun kalian kata Rasulullah. Cukup Pak dari dalil yang saya sampaikan ini, masih banyak lagi dalil. Itu sudah cukup Pak. Kita nggak bisa membalas. Kata Imam Haddad, kalau andaikan kita berjalan dengan mata kita dari Batam ini, misalkan kita berjalan dari negeri kita ke negeri Madinah, tempat kuburannya Nabi Muhammad, dengan mata kita untuk berjumpa, untuk berziarah kepada Nabi Muhammad, tidak bisa membalas daripada jasa Nabi Muhammad kepada kita. Yang paling besar, kita dikenalkan ini agama. Jadi lahirnya beliau adalah lahirnya petunjuk. Paham tuh? Ini semua dalil Habib mau kasih tahu biar kita tahu wajar kalau kita untuk mengenang kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup udah dalil, capek ngomongin dalil. Sekarang nih bukan perlu dalil yang sahih saja, tapi perlu hati yang sahih kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita sudah korbankan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan? Perlu bukti, cinta perlu bukti. Apa buktinya cinta? Yang pertama banyak sebut nama Nabi. Dengan salawat sama Nabi Muhammad. Berapa kali kita salawat sama Nabi dalam satu hari Pak? Paling sedikit kita salawat 100 kali deh. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang salawat kepadaku sekali dibalas 10 kali dari rahmat Allah. Yang salawat 10 kali dibalas 100 kali. Yang salawat 100 kali dibalas 1000 kali. Yang salawat 1000 kali, malu Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ingat, kita masuk surga bukan sekedar karena amal kita Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada target hadir maulid. Kenapa Beb orang itu buat maulid di masjid? Kita belum seberapa nih, baru sedikit di Batam ini. Kalau di kota Tarim tempat saya belajar itu Bu, di Hadramut, bukan hanya di masjid ada maulid. Bukan hanya tanggal 12 Rabiul Awal maulid itu. Di setiap hari mereka baca maulid. Kadang-kadang setiap malam Senin atau malam Jumat mereka baca maulid. Ada yang sampai 40 malam baca maulid. Untuk apa? Untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Dan mereka baca maulid bukan hanya di masjid, di majelis, di rumah, di kamar-kamar mereka. Kenapa anak baca maulid di kamar saya? Biar Nabi Muhammad cahaya nyampe ke rumah saya. Biar rumah saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum sekali-sekali berjalan ke Banjarmasin, di Banjarmasin itu ada guru Zaini Abdul Ghani. Itu dia buat para muhibbinnya biar menghidupkan maulid. Sampai di rumah-rumah Bu itu majelis maulid. Tiap hari ada maulid. Kok nggak bosan? Kenapa mesti bosan untuk Nabi Muhammad SAW? Kita ini amalan yang paling bisa beruntung di akhir zaman cuma cinta kepada Nabi. Apa yang mau kita banggakan lagi? Salat malam kita berapa banyak? Ngaji Quran kita sehari berapa banyak? Zikir kita berapa banyak? Kalau bukan cinta sama Nabi nggak tahu kelak yaumul qiyamah kita bisa nggak selamat. Ya insya Allah kita termasuk pecinta Nabi kita Muhammad. Itu yang pertama, banyak salawat. Nggak cukup banyak salawat, juga harus mengikuti Nabi. Katanya innal muhibba liman yuhibbul muti. Orang yang cinta kepada yang dicintai pasti mengikutinya. Nah Bu, ini penting. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad di dalam salat kita, bagaimana salatnya Nabi. Ikuti Nabi Muhammad di dalam kesehariannya. Ikuti Nabi Muhammad di dalam amal solehnya. Maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Tidak cukup sampai situ, dapatkan juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapatkan pengampunan dari Allah ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad. Makanya di dalam perintah kita belajar salat, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah kalian, kata Nabi, seperti kalian melihat aku salat. Karena salat kalian kalau cuma sekedar salat seperti aku salat, itu enggak sempurna. Tapi salatlah kalian seperti melihat aku salat. Artinya kalau kita salat, kita mengikuti cara Nabi, itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Nabi? Ada akhlak-akhlaknya, ada sunnah-sunnahnya dalam salat. Seperti pakai siwak, merapaskan shaf. Banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang yang sepele itu menyebab ridho Allah. Maka Nabi mengajarkan adab. Seperti masuk masjid disunahkan kaki kanan, adab Nabi kita ikuti. Makan pakai tangan kanan, sunnah Nabi. Sebelum makan cuci tangan, kita ikuti. Minum dengan duduk seteguk demi seteguk, sunnah Nabi kita ikuti. Setiap sunnah Nabi yang kita ikuti akan menambah cahaya iman kita di dalam hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di surganya Allah. Amin ya rabbal amin. Semoga tausiah tentang Maulid ini, jadi apapun cara kita di dalam mengungkapkan cinta kepada Nabi tidak akan sia-sia, akan Nabi balas. Salawat kita sebanyak apapun, insya Allah kata Nabi yang paling dekat nanti duduknya di hari kiamat kepadaku yang paling banyak salawat. Bu, saya pernah baca di dalam kitab Sulam Taufik, di sarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada 10 syafaatnya Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Dari dunia sampai kiamat ada 10 syafaatnya Nabi Muhammad. Salah satunya nanti di surga. Setelah orang sudah masuk surga, itu masih diberi syafaat oleh Nabi. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat di mana kami akan bertemu denganmu ya Rasulullah? Kata Nabi, pertama di mizan, ketika ditimbang amal perbuatan. Di situ kalian akan temu kepadaku. Kalau enggak ketemu ya Rasulullah di situ, di mana ya Rasulullah? Di sirat, di jembatan Siratal Mustaqim. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, kalau enggak ketemu di jembatan Siratal Mustaqim di mana? Di telagahku, kata Rasulullah. Kalau enggak ketemu juga di mana ya Rasulullah? Ketemu nanti di surganya Allah. Maka ketika di surga, di dalam riwayat setiap hari Jumat itu Nabi mengunjungi penduduk surga. Kalau orang yang di surga bawah kan enggak bisa naik ke atas, Pak. Beda derajatnya, cuman bisa lihat aja orang yang di atas. Tapi kalau yang di atas boleh jenguk ke bawah. Ini bedanya di surga ada dalam kedudukan kita. Kalau orang yang di atas boleh turun ke bawah, tapi kalau yang di bawah nggak boleh naik ke atas. Cuman lihat. Itu Nabi Muhammad setiap hari Jumat mengunjungi umatnya. Kalau dia lihat orang yang di surga paling bawah ini pernah salawat sama dia dan Nabi kenal sama orang itu, dibawa oleh Nabi naik ke atas. Di dalam surga pun, di dalam derajatnya bisa Nabi beri syafaat. Karena kita mengenalkan dirinya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh ulama di dalam kitab Sulam Taufik. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan di dalam surga Nabi pun memberi syafaat untuk mengangkat derajat orang di dalam surga. Bayangkan syafaatnya Nabi kita Muhammad begitu banyak. Semoga Allah tidak mengharamkan kepada kita semua, amin ya rabbal. Maka dari itu jangan sampai tidak beruntung kita. Maka Nabi mengatakan, "Wal malam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka orang yang tidak pernah memandangku di hari kiamat ya Aisyah. Berarti beruntung orang yang pernah memandang wajah Nabi di dunia ini. Itu mereka para sahabat Nabi. Beb, kita ini umat Nabi masih bisa enggak memandang wajah Nabi? Masih bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau enggak Habib kasih kabar gembira?
Nabi kasih kabar gembira kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia betul melihat aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau banyak salawat dan kerinduan kepada Nabi, tidak diharamkan melihat Nabi dalam mimpi kita. Mau enggak? Bu, mau enggak bu? Bapak mau enggak ngelihat Nabi? Tidak beruntung orang yang melihat Rasulullah. Maka bagaimana? Banyakin salawat dengan kerinduan kepada Nabi. Sampai mimpi bertemu Nabi. Dulu orang-orang didik, makanya Nabi mengatakan adibu auladakum bisalas, didik anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, kenalkan dia cinta sama Nabi Muhammad. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtuduror itu, ibunya bilang sama dia, wahai Ali, engkau ini belum jadi putraku yang sejati kalau engkau belum bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Tuh Habib Ali salawat 10.000 sehari. Sampai seminggu di malam Jumat dia mimpi bertemu Nabi Muhammad. Pagi-pagi hari Jumat ngelapor sama ibunya, Bu, alhamdulillah semalam Ali sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Sifatnya begini, begini, begini. Kemudian ibunya bilang sama Habib Ali, ya Ali, belum ente jadi anak laki-lakiku yang sejati wahai Ali, sampai engkau bertemu yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam wa sayarani yaqadhatan. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya pasti akan melihat aku secara yaqadhah. Itu Habib Ali salawat lagi sama Nabi 10.000 tiap hari. Minggu depan dia bertemu dengan Nabi yaqadhah dan mengabarkan ibunya, ya wahai ummi, alhamdulillah semalam Ali sudah ketemu sama ya Rasulullah yaqadhatan. Sekarang wahai Ali, ente baru jadi anakku yang sejati, anak laki-lakiku yang sejati. Itu didikan orang dulu, Bu. Kita sekarang didikannya bagaimana ini? Semoga kita bisa didik anak-anak kita cinta dengan Nabi kita Muhammad. Semoga Allah tidak haramkan wajah kita yang penuh dosa ini memandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jumpahkan kita dengan Nabi kita Muhammad, dan ditanamkan benih-benih kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakan hati kami untuk cinta kepada Nabi kami Muhammad. Jangan pelit dong kalau nyebut nama Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Insyaallah salawat dan salam tadi disampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tidak kami berkumpul di masjid di rumahmu ni ya Allah, kecuali engkau akan memuliakan tamu-tamumu ya Allah, yang mana engkau yang maha rahman, yang maha rahim, yang mana kalau datang kepadamu pasti engkau akan memuliakan kami ya Allah. Jangan kami keluar dari tempat ini dalam tangan yang kosong ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, dan berkat Nabi Muhammad, tidaklah kami berkumpul di sini kecuali karena kecintaan kami kepadanya, menyambut hari kelahirannya. Semoga engkau kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan persatuan kami, yang mana ya Rabb, dengan berkat bulan Maulid ini kami bisa meneladani Nabi Muhammad, mencontoh daripada kehidupannya, mencontoh akhlaknya, dan menghidupkan daripada ajaran-ajarannya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di masjid kami ini dan di lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, semoga engkau bukakan hati kami untuk mencintainya, mencintainya dengan keagungan kepadamu yang maha penciptanya. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin, anjis lana min rahmatika nas'adu biha fid dunya wal akhirah. Ya Allah,
yang Engkau janjikan dengan majlis-majlis yang seperti ini, humul gom la yusqa bihim jalisuhum, mereka adalah golongan yang tidak merugi, yang Engkau katakan buddilat sayiatuhum hasanat, Engkau akan gantikan daripada keburukan kami kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah kabulkan doa-doa kami, tidak keluar kami dari tempat ini kecuali Engkau ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosanya kaum muslimin dan muslimat dengan berkat Nabi kami Muhammad. Ya Allah, daripada kami ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Dari kami ada yang kesusahan, berikan keluarkan dari kesusahannya ya Allah. Yang mana dikatakan daripada faidahnya salawat, Engkau akan hilangkan dari semua kegundahan. Dari faidahnya salawat, Engkau akan mudahkan untuk mengeluarkan kami dari kesulitan. Ya Allah, keluarkan kami dari semua kesulitan kami ya Allah, dan berikanlah hajat-hajat kami dan hajat dunia kami dengan kemudahan ya Allah, hajat akhirat kami dengan pengampunan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana hadza jam'al marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma faqah lil khair wa anahum alaih, wa fiqna lil khair wa inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini saya baru cerita tentang sifat Nabi saja, belum cerita akhlaknya, belum cerita adabnya. Sudah 1 jam Bu ya. Kalau kita cerita Nabi sampai besok enggak selesai, tapi paling tidak 1 jam tadi semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.